Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas 7 perencanaan eksperimen yang disusun oleh kelompok 11. Sebelum ke materi, terlebih dahulu untuk kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Andreas Rahmat, NPM 2210-125. Yang kedua ada Jeff Wilson, NPM 2210-162. Yang ketiga ada Rizky Mesyarah, NPM 2210-126. Yang keempat ada Zaki Prasetyo, NPM 2210-154. Yang kelima ada Danang Pujianto, NPM 2410-14-133. Dan yang keenam ada Muhammad Fajar Sidik, NPM 2210-182. Oke, kita masuk ke soal 3.21. Kerjakan ulang bagian D soal 320 mengenai 2K method. Kesimpulan apa yang bisa Anda ambil? Jelaskan dengan cermat bagaimana Anda memodifikasi teknik untuk memperhitungkan sampel yang tidak setara ukuran. Berikut soal 320. Eksperimen dijalankan untuk menentukan apakah 4 suhu pembakaran tertentu mempengaruhi kepadatan jenis tertentu bata. Eksperimen yang diacak sepenuhnya menghasilkan data berikut. Berikut datanya terlampir. Soalnya, buatlah tampilan grafis dari perawatan seperti yang dijelaskan dalam bagian 3.5.3. Apakah grafik ini cukup merangkum hasil analisis varian pada bagian A? Baik, jawaban 3.21. Teknik modifikasi untuk sampel tidak setara ukuran. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memodifikasi analisis statistik ketika menghadapi sampel yang tidak setara ukuran. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, penyesuaian berat, weighting. Tujuan, memberikan bobot yang lebih besar pada kelompok sampel yang lebih kecil untuk menyimbangkan pengaruhnya dalam analisis. Cara kerja, setiap observasi diberikan bobot yang berbanding terbalik dengan ukuran sampel kelompoknya. Contoh, jika kelompok A memiliki 100 observasi dan kelompok B hanya memiliki 50 observasi, maka setiap observasi di kelompok B akan diberikan bobot 2 kali lipat dibandingkan dengan observasi di kelompok A. Yang kedua ada stratifikasi. Tujuan membagi data menjadi subkelompok strata yang lebih homogen berdasarkan variabel tertentu. Misalnya jenis kelamin, usia. Cara kerja, analisis dilakukan secara terpisah pada setiap strata. Kemudian hasil dari setiap strata digabungkan untuk mendapat kesimpulan keseluruhan. Contoh, jika Anda ingin membandingkan efek suatu perawatan pada pria dan wanita, Anda dapat membagi data menjadi dua strata, pria dan wanita, dan melakukan analisis terpisah untuk masing-masing strata. Yang ketiga ada analisis regresi. Tujuan, memungkinkan untuk mengontrol pengaruh variabel lain yang mungkin memengaruhi variabel respon. Cara kerja dengan memasukkan variabel-variabel penjelas independen variabel ke dalam model regresi. Kita dapat mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sambil mengontrol pengaruh variabel lain. Contoh, jika Anda ingin mengetahui pengaruh jenis perawatan terhadap lama perawatan, Anda dapat menggunakan analisis regresi dengan memasukkan variabel jenis perawatan, usia panen, dan kondisi kesehatan sebagai variabel penjelas. Yang terakhir ada non-parametric test. Tujuan, digunakan ketika asumsi normalitas atau homogenitas varians tidak terpenuhi. Cara kerja, uji non-parametrik tidak memerlukan asumsi yang ketat seperti uji parametrik. Contoh, uji Mann-Whitney-Yu untuk membandingkan dua kelompok independen yang tidak berdistribusi normal. Jawaban D menggunakan 2K method, kesimpulan serta grafiknya. Berikut hasil perhitungan di Minitab. Di sini ada data yang disalin dari tabel yang ada di soal ke dalam Minitab. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Fajar. Kepada Bang Fajar, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan jawaban 3.21. Di bawah ini analisis of variance-nya. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Berdasarkan hasil analisa ANOVA, temperatur memiliki p-value sebesar 0,561 atau besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara temperatur terhadap kepadatan batu bata atau temperatur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepadatan batu bata. Berdasarkan bagian 5.3.5,
menurut saya itu kurang lengkap. Selain grafik juga diperlukan grouping untuk menentukan pilihan yang paling terbaik. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Produsen soal untuk soal 4.19. Produsen paduan utama aluminium memproduksi pemurni biji-bijian dalam bentuk ingot. Perusahaan memproduksi produk dalam 4 tungku. Setiap tungku diketahui memiliki tungkunya sendiri, karakteristik pengoperasian yang unik, sehingga eksperimen apapun yang dijalankan di pengecoran yang melibatkan lebih dari satu tungku akan menganggap tungku sebagai variabel pengganggu. Insinyur proses curiga bahwa kecepatan pengadukan mempengaruhi ukuran butir produk. Setiap tungku dapat dijalankan pada 4 tingkat pengaduan yang berbeda. Sebuah acak desain blok dijalankan untuk kilang tertentu dan hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah. Apakah ada bukti bahwa kecepatan pengadukan mempengaruhi ukuran butir? B. Buat grafik residu. Dari percobaan ini pada plot probabilitas normal. Tafsirkan plot ini. C. Plot residu versus tungku dan laju pengadukan. Apakah plot ini menyampaikan informasi berguna? D. Apa yang harus disarankan oleh para insinyur proses mengenai pilihan laju pengadukan dan tungku untuk pemurnian biji-bijian tertentu jika ukuran butiran yang kecil diinginkan? Adapun jawaban dari 4.19 berikut hasil perhitungan di Minitab. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Di bawah ini analisis of variance-nya bisa dilihat pada tabel di bawah. Turning rate atau RPM memiliki nilai p-value sebesar 0,780 atau besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara string rate RPM atau ukuran butir produk atau string rate RPM memiliki pengaruh signifikan terhadap ukuran butir produk. B. Berikut plot probabilitas normal. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Berdasarkan hasil analisa normality data menggunakan Minitab didapat p-value 0,065 atau kecil 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut belum berdistribusi normal. Akan dilanjutkan ke Saudara Danang. Terima kasih, kita lanjutkan untuk jawaban 4.19. C. Berikut plot residu versus tungku dan laju pengadukan. Terlampir tabel di bawah. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil dari residual plot ini yaitu bahwa keseluruhan residual plot cenderung mengikuti distribusi normal, varians dan residual konstan, serta tidak ada ketergantungan antara residual yang berurutan. D. Pilihan laju pengadukan dan jenis tungku yang tepat sangat krusial dalam proses pemurnian biji-bijian, terutama jika kita menginginkan ukuran partikel yang sangat kecil. Laju pengadukan yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi pemurnian, namun juga berisiko merusak biji-bijian. Sebaliknya, laju pengadukan yang rendah lebih aman bagi biji-bijian, tetapi mungkin kurang efektif. Jenis tungku dapat seperti tungku fluidized, bed rotary, atau vibrasi juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal distribusi suhu, kapasitas, dan biaya. Untuk menentukan pilihan terbaik, perlu mempertimbangkan sifat-sifat biji-bijian, tujuan pemurnian, dan kapasitas produksi yang diinginkan. Selain itu, simulasi komputer, percobaan skala laboratorium, dan analisis ukuran partikel dapat membantu mengoptimalkan proses. Konsultasi dengan ahli yang sangat disarankan untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi proses Anda. Pada soal 6.13, insinyur tersebut juga tertarik
dalam perbedaan potensi kelelahan yang dihasilkan dari kedua jenis tersebut botol. Sebagai ukuran jumlah usaha yang diperlukan, ia mengukur peningkatan detak jantung atau denyut nadi yang diinduksi oleh tugas. Hasilnya menyusul analisis data dan gambarlah kesimpulan. Analisa residuannya dan beri komentar pada kecukupan model. Terlampir di bawah untuk tabelnya. A. Berikut hasil perhitungan di Minitab. Terampil hasil perhitungan Minitab dari kelompok kami di bawah. Berikut hasil analisis of variance-nya. Botol tipe memiliki nilai p-value sebesar 0,203 atau lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara botol tipe dan peningkatan denyut nadi, atau botol tipe memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan denyut nadi. Worker memiliki nilai p-value sebesar 0,000 dalam kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara worker dan peningkatan denyut nadi, atau worker tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan denyut nadi. Berikut residual plotnya. Dapat dilihat di tabel di bawah. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari residual plot ini yaitu bahwa keseluruhan residual plot cenderung mengikuti distribusi normal, varians dari residual konstan, serta tidak ada ketergantungan antara residual yang berurutan. Untuk selanjutnya kami ganti dengan Bang Andri. Baik, terima kasih kepada Pak Danang dan Bang Fajar. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa disampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.